Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita kembali ketemu di media pembelajaran online ya. Mudah-mudahan ini saya berharap bisa menjadi media untuk murojaah apa-apa yang sudah kita pelajari di ruang kelas ya. Baik, mengulang sedikit bahwa kita sudah mempelajari tadi ya, sudah kita obrolin di kelas tentang fungsi inverse ya, mana inverse ini adalah kebalikan ya kalau bahasa kita. Jadi kalau misalkan tadi ya ini sebuah himpunan ya dari A, kemudian ada anggota himpunannya yang dipetakan ke himpunan lain ya, himpunan B misalnya ini menjadi Y, dipetakan oleh fungsi F, maka kita bisa mencari atau menentukan atau berusaha untuk mencari ya kebalikan dari fungsi F ini, disebutnya sebagai inverse gitu ya. Kalau kita biasa menuliskan fx ini sama dengan y gitu, maka kalau kita mau cari x nya atau asal mereka ya, ini sebagai fungsi inverse dari y nya gitu ya. Ya baik, banyak fungsi yang kita bisa cari inverse-nya, meskipun secara prinsip sebenarnya tidak semua fungsi memiliki inverse. Nah, fungsi-fungsi yang mungkin bisa kita cari umumnya ada fungsi linear gitu ya. Ini kalau tulisannya begini sih jelek ya, fungsi linear, kemudian ada fungsi kuadrat, kemudian fungsi rasional, pecahan gitu, kemudian fungsi irasional. Nah, nanti mungkin untuk pengayaan ada fungsi eksponen. Eksponen kan pasti temennya sama logaritma ya. Kemudian ada fungsi trigonometri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di video kali ini kita hanya mempelajari ya beberapa contoh-contoh dari fungsi-fungsi ini, cara mencari inverse-nya. Ini sekali lagi ini hanya sekedar media untuk murojaah saja. Jadi yang kita bahas bagian besar hanya contoh-contohnya saja. Oke, baik. Akan kita mulai contohnya dari fungsi linear gitu ya, beberapa contoh. Baik, secara umum fungsi linear berbentuk karena linear kan pangkatnya 1 ya. Fx sama dengan ax ditambah b, gitu kan. Nah, untuk mencari inverse-nya atau mencari ini nih si x-nya, biasanya ini kita misalkan dulu. Misalkan y sama dengan ax ditambah b. Kalau tadi sudah kita bahas di kelas, mungkin akan sangat memudahkan kalau y-nya ini kita taruh di belakang aja, biar kita tidak perlu beberapa kali berpindah gitu ya. Kemudian ax sama dengan y dikurang b kan, ini pindah ke sini. Kemudian kita bagi dengan a, ini sesuai dengan koefisien yang ini, hingga x-nya itu y min b dibagi sama a. Ini inverse dari fungsi linear. Contoh saja langsung ya. Misalkan fx-nya sama dengan 4x min 7 gitu kan. Nah, untuk mencari inverse-nya ini kita misalkan, misal 4x min 7 sama dengan y, kan ini pasek ya, jadinya y min 7 nya pindah jadi plus 7. Ini kita bagi dengan koefisien x nya dibagi 4 ya, x nya y tambah 7 dibagi 4. Nah, setelah kita mendapatkan x nya tadi kan, yang namanya x ini merupakan inverse dari fungsi tersebut, sehingga f inverse x ini jadinya ganti x ya, x ditambah 7 dibagi 4. Yang menuliskannya boleh ini 1/4 x tambah 7 gitu ya, atau juga bisa dibagi ke dalam, jadi 1/4x ditambah 7/4 gitu ya, sama kan.
kalau fungsi linear. Ya, contoh berikutnya. Baik, masih dalam fungsi linear, misalkan kita diberikan sebuah fungsi f(x) sama dengan 1/5 x ditambah 3. Ya, seperti yang tadi kita misalkan tulis bagian fungsinya 1/5 x ditambah 3 sama dengan y kan. Kemudian kita pindahkan 3, bukan pindah sih, kita gabungkan dengan si y sama dengan y dikurang 3, atau di sini positif ke kanan jadi negatif, sehingga tadi x nya y min 3 dibagi 1/5 gitu ya. Nah, kalau pembagian dengan pecahan gimana? Sama juga dikali dengan kebalikannya, y min 3 dikali 5/1 ya. Bisa nulisnya 5y min 3 atau bisa juga dikali ke dalam ya, 5y min 15 kali ke dalam sini kali ke sini, sehingga fungsi inverse atau inverse dari fungsi f itu 5x dikurang 15 gitu. Gampang ya? Baik, contoh berikutnya kita klik variasi yang banyak. Baik, ini salah satu variasi pertanyaan fungsi inverse kalau bentuknya dalam fungsi linear ya. Diketahui fungsi f(x)-nya ini 2x tambah 3. Ini tanya nilai dari inverse saat nanti f-nya x-nya itu 7 ya. Seperti biasa kita tulis dulu ini pertanyaannya, 2x ditambah 3 kan sama dengan y ya, sehingga 2x sama dengan y dikurang 3, sehingga dapat x-nya sama dengan y min 3 dibagi 2, sehingga bisa kita tuliskan f inverse x-nya sama dengan x dikurang 3 dibagi 2. Ini kan fungsi inverse-nya. Nah, pertanyaannya ini f inverse 7 ya, tinggal kita substitusi f inverse 7 sama min 7 sorry, f inverse 7 ya. Ya, tinggal substitusi aja, 7 dikurang 3 dibagi 2. 7 kurang 3 berapa? 4 kan? 4 dibagi 2 hasilnya 2. Gampang kan? Gampang ya. Nah, namun demikian, kalau untuk mencari nilai inverse, kalau pertanyaannya nilai, ini bisa saja kita menggunakan cara yang lain ya. Nah, kalau yang ditanya itu inverse, f inverse 7 sama dengan P misalkan ya, berdasarkan definisi dari nilai inverse ini bisa kita balik, sehingga fp sama dengan 7 gitu ya. Ini kan seperti konsep yang awal ini yang sudah kita bahas, sehingga untuk mencari nilai ini, nilai f inverse 7 sama juga kita mencari nilai p nya ya. Kalau kita tulis fx sama dengan 2x tambah 3, hingga kalau fp berarti berapa? 2 kali p ditambah 3 sama dengan 7. 2p sama dengan 7 dikurang 3 berapa? 4 kan? Hingga p nya sama dengan 2 ya. Sama kan nilainya dengan tadi yang sudah kita cari. Ini alternatif saja. Tapi kalau kita gunakan cara standar yang tadi, cari inverse-nya dulu baru cari nilainya, juga boleh saja. Oke, saya rasa cukup untuk fungsi linear ya. Kita pindah ke fungsi kuadrat. Baik, yang berikutnya kalau fungsinya fungsi kuadrat yang mau kita cari inverse. Misalkan ini secara umum fungsi kuadrat kan bentuknya ax kuadrat ditambah bx ditambah c kan. Nah, kita mau cari ini x-nya itu sama dengan apa kalau mau cari inverse ya. Karena x-nya ada dua, ada yang di x kuadrat sama yang di x sendiri, maka caranya seperti yang tadi sama. Ax kuadrat tambah bx tambah c kita misalkan sama dengan y gitu ya. Kemudian kita sisakan yang ada x-nya doang, ax kuadrat tambah bx sama dengan y dikurang c gitu ya. Oke, kemudian nanti ini kita bentuk dalam bentuk kuadrat sempurna
di sini misalkan di sini X, di sini ditambah sesuatu P lah gitu ya. Hingga di sini Y min C ditambah dengan P kuadrat berdasarkan dari bentuk pengkuadratan sempurna, karena di sini kan menghasilkan penambahan kuadrat gitu. Oke, contoh aja ya kalau teori. Jadi reward. Iya baik. Ini misalkan tentukan inverse dari fx sama dengan x kuadrat min 8x tambah 6. Gitu ya. Ayo kita ikuti langkahnya dengan penuh kesabaran gitu. Jadi yang pertama seperti tadi, nih langkah yang di sebelah kiri kita misalkan x kuadrat min 8x ditambah 6 tambah dengan y, tambah dengan y ya, kurang panjang kakinya ini, hingga kita sisakan yang x nya, x kuadrat min 8x sama dengan y dikurang 6. Nah ini proses untuk merubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini kita bentuk kuadrat sempurna, ini kuadrat sama dengan gitu ya. Di sini x-nya. Nah, kita ambil ini koefisien dari x-nya. Karena bentuk kuadrat sempurna itu dari x min a plus dan misalnya kuadrat gitu ya. Ini kan ada x kuadrat ditambah 2ax tambah a kuadrat. Karena ada unsur 2a, kalau di sini 2 kali, maka di sini si a-nya setengahnya. Sehingga kalau di sininya x kuadrat ditambah 10x, ya kan? 10 itu kan dibuat dari berapa? Dibuat dari 2 kali 5. Maka di sini dibikinnya dari x ditambah 5 kuadrat. Gitu kan? Kalau hapus dulu. Kalau di sini ada x kuadrat ditambah misalnya berapa ya? 50x ditambah sesuatu belum ya. Maka si 50 ini bisa kita tulis 2 kali 25x kan? Ya, sehingga sebelah kirinya menjadi x ditambah 25. Gitu ya. Jadi setengah dari koefisien x-nya. Ya kalau di sini min 8 gitu ya. Maka bentuk dari, kalau di sini min 8, maka bentuk kuadrat sempurnanya ini min 4 ya. 4 diambil dari setengahnya si 8. Jadi sini y min 6, kemudian ditambah dengan tadi p kuadrat, berarti ditambah dengan ini si a kuadrat, berarti di 4-nya dikuadratin, ditambah berapa? 4 kuadrat ditambah 16 gitu ya. Diulang-ulang lagi biar tertangkap ya. Kalau x kuadrat min 8x, maka bawahnya jadi x min 4 dari setengahnya 8. Oke. Nah sisi kanannya ditambahin kuadrat dari 4 yang ini, kuadratin gitu ya. Sehingga jadinya kita dapat x min 4 kuadrat sama dengan min 16 ditambah min 6 ditambah 16 kan jadi berapa? Y ditambah 10 gitu. Ini mungkin langkah ini yang perlu di note ya, diulang-ulang, sehingga untuk mendapatkan x nya, untuk menghilangkan kuadrat ini diakarin gitu, y ditambah 10. Karena kuadrat itu plus minus, berarti kita tambahin plus minus depannya, sehingga kita dapat x nya sama dengan 4 yang pindahin ya, jadinya 4 plus minus akar y tambah 10, hingga kita dapatkan inverse dari fungsi kuadrat itu 4 plus minus akar x ditambah 10 gitu. Gampang kan? Gampang. Kita ulangi lagi satu contoh ya. Oke. Ayo kita cermati lagi. Pertanyaan inverse dari ini x kuadrat ditambah 12x dikurang 5 ya. Baik, yang pertama kita tulis lagi x kuadrat ditambah 12x dikurang 5 sama dengan y ya kan.
Kemudian langkah berikutnya nih, 5-nya dipindahin lah kalau bahasa kita ya. Biar kelihatan, x kuadrat ditambah 12x sama dengan y ditambah 5 gitu ya. Berikutnya kita akan membuat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat ini tulis lagi y ditambah 5 ya. Ini x, tadi untuk bagian ini apa isinya? Setengah dari ini ya. Setengah dari 12 berapa? 6. Kalau tandanya positif dia ngikut positif, kalau tandanya negatif dia ngikut negatif. Berarti 12 dibagi 2 plus 6 gitu. Nah, kalau di sini sudah diambil 6, maka yang sebelah kanan juga ditambahin kuadratnya. 6 kuadrat berapa? 6 pangkat 2 ditambah 36. Betul kan? Jadi gampang kan kalau udah kedua kali. Ya, kita dapat x ditambah 6 kuadrat sama dengan y ditambah nih 5 tambah 36 berapa? 41. Kemudian kita hilangin akarnya, hilangin kuadratnya, tambahin akar. Pakai apa? Plus minus ya. Plus minus akar y tambah 41. Apakah harus pakai plus minus? Iya. Sehingga x-nya sama dengan nih 6-nya pindah gitu ya. Min 6 plus minusnya tetap. Y ditambah 41. Sehingga kita dapat kesimpulan f inverse x-nya itu min 6 plus minus akar x ditambah 41 gitu ya. Gampang kan? Baik ya, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya, tidak terlalu panjang. Nanti kita akan lanjutkan dengan fungsi rasional sama fungsi irasional. Oke, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.